Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini kita berada, yang di rumah maupun dimanapun Anda berada, yang menyaksikan acara ini, pujian dan penyembahan yang sebentar nanti kita akan sama-sama untuk menaikkan pujian kepada Dia. Mari kita persiapkan hati kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Hanya Dialah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Tuhan yang benar. Mari persiapkan hatimu, beri yang terbaik kepada Dia. Bawa pujian dan penyembahan lebih dalam lagi sebagai ucapan syukur kita, karena Dia begitu baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, memujimu, menyembahmu, memujimu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari kita sembah Dia, agungkan namanya, agungkanlah Dia. Kudus, kudus Kau Tuhan, kudus, kudus nama-Mu. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Kau layak hidup. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Kami puja, kami sembah. Haleluya. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, mari sembah Dia. Naikkan pujian-Mu sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari pujian, penyembahan yang terbaik pada sore sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersenangi,
mulia dan berkuasa. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang kaya dipuji, pujaku akan terus. Sungguh indah tiada galanya, sungguh Tuhan jatuh diri lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tertandingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada galanya, mulia dan berkuasa. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang kaya dipuji, pujamu akan Engkau. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang kaya dipuji, pujamu akan Tuhan, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang kaya dipuji, pujamu akan Engkau. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang kaya dipuji, pujamu akan Oh,
itu jamahan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, penuhi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, urapi kami Tuhan, lawatlah kami, lawatlah kami, jamah kami. Haleluya, haleluya, kami sanjung, kami tinggikan Kau Tuhan, Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, nama yang kudus, nama yang mulia, kami sembah. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, Kau sanjung Kau, kami sanjung Kau Tuhan, mulia nama Engkau Allah yang mulia Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, Kau sanjung Kau mulia, kita tinggikan, kita agungkan Dia. Dialah yang mulia, Dialah yang maha tinggi. Agungkan Dia, sembah Dia, muliakan Dia, tinggikanlah Dia. Haleluya, 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 haleluya.
will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise, our God, oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise, oh, praise, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord, our kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau Tuhan yang begitu berkuasa di dalam hidupnya. Engkau adalah kekuatan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama semua yang di rumah kita katakan sekali lagi, oh praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord, our God. Oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord, Oh praise the name. Semua yang di rumah sama-sama. oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord, Bersama kita sekali lagi, oh praise. oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord, Sekali lagi katakan bersama dia. oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever. We will sing your praise, oh Lord.
Sekali lagi katakan praise. Sekali lagi Kau Bapa yang baik, Amin. Kau layak dimuliakan Tuhan, Kau layak disembah. Namamu sangat mulia, Kau sangat agung, Kau sangat berkuasa. Nama di atas segala nama, nama yang mengalahkan semua kekuatan musuh, nama yang mengalahkan semua kekuatan iblis, nama yang sangat dihormati, bukan hanya di bumi, tapi juga di surga dan di bawah bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua setan gemetar mendengar namamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang tiada tara. Amin. Ada begitu banyak orang yang diselamatkan Oh, haleluya. karena mereka melihat nama Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya sesuatu yang sangat dahsyat yang Engkau karuniakan bagi kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami siap untuk mengalami dan ada di dalam kehendak-Mu. Terpuji namamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Semua kita bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada kesempatan ini bisa hadir di dalam ibadah online untuk menjumpai umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami sangat mengasihi Anda semua. Kami sangat bersuka cita berjumpa walaupun lewat media sosial, ibadah online, dan jarak, tempat, situasi tidak dapat membatasi kita. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena darahnya Tuhan ditumpahkan bagi anak-anaknya. Dan darahnya itulah yang membuat kita diterima menjadi keluarga di dalam Allah. Sama seperti orang tua, kenapa kita dikatakan bahwa kita adalah keluarga dari orang tua kita? Kenapa kita dikatakan bahwa kita adalah anak daripada orang tua kita? Karena darah daripada orang tua, karena darah daripada ayah kita, daripada ibu kita, itu mengalir di dalam anak-anaknya. Makanya disebut keluarga, satu keluarga. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengerti apa artinya keluarga di dalam Allah. Makanya kita memanggil dia Bapa. Karena darah Tuhan Yesus ditumpahkan di atas kayu salib. Itulah sesuatu kebenaran yang begitu sempurna yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diterima menjadi anaknya.
kita menjadi dekat kepada Dia, karena kita menjadi anaknya, karena darahnya masuk, darah kehidupan, darah yang sempurna itu masuk di dalam hidup kita. Kita adalah keluarga, dan keluarga di dalam Allah itu jauh lebih dekat daripada hanya keluarga di dalam daging, di dalam jasmani. Makanya coba perhatikan, pada saat kita dijamah Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, karena darahnya itu membuat kita terikat begitu dekat dengan orang-orang seiman, dengan teman-teman saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi begitu dekat, bahkan kadang-kadang sepertinya jauh lebih dekat daripada hanya sebatas darah orang tua kakak adik. Karena darah yang sempurna, darah dari Tuhan Yesus itu mengalir di antara kita. Ya, kita bersyukur buat karya Bapa kita yang begitu sempurna, yang menerima kita, yang mengadopsi kita kembali, merebut kita dari tangan musuh, mengambilnya kita dari tangan iblis untuk dipindahkan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam keluarga di dalam Allah Bapa kita. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44, pada waktu itu bangsa Israel tidak mengerti bahasa-bahasa yang diucapkan oleh Tuhan. Bahkan banyak juga manusia, banyak juga orang Kristen yang tidak mengerti. Ya, di dalam hidup ini kalau kita tidak menjadi anak Tuhan, tolong jangan tersinggung ya, kita berarti anaknya iblis. Karena seperti yang saya sering katakan, di dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan. Di dalam dunia ini hanya ada dua kekuatan. Kita hanya berdiri di dua sisi. Kita berdiri bersama Tuhan yang Maha Baik, atau kita berdiri bersama iblis tanpa kita sadari. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tuhan ucapkan kepada bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa mereka adalah anak cucu Abraham. Mereka seolah-olah sepertinya kayaknya mereka memiliki Tuhan. Mereka adalah orang yang bertuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak ada di dalam Tuhan. Mereka justru hidup dengan karakteristik daripada iblis. Mereka hidup dengan sifat-sifat daripada iblis. Dan ini Tuhan pertegas kepada bangsa Israel. Iblislah yang menjadi bapamu. Bangsa Israel terkaget-kaget pada waktu itu. Mereka merasa mereka memiliki Yahweh, memiliki Allah yang besar, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Karena apa? Karena sifat iblis ada di dalam mereka. Karakter iblis itu masuk di dalam mereka, tapi mereka tidak sadari. Coba kita baca ayat ini, Yohanes 8 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, kita perhatikan baik-baik kata Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, kita terus ayat ini. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Iya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Iya. Iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan kehendak iblis. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, kenapa dia membunuh manusia? Karena dia hidup di dalam kejahatan.
Makanya itu sebabnya saya selalu berulang-ulang katakan. Saya selalu berulang-ulang sampaikan di dalam setiap program kami. Saya mengasihi siapapun Anda. Karena apa? Karena bukan karena saya mau mengasihi Anda, tidak. Tapi karena Tuhan itu nyata di dalam hidup ini. Karena Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan hadir di dalam hati kami. Tuhan menguasai pikiran kami. Sehingga kami bisa mengasihi Anda. Sekalipun mungkin Anda berkata, kami membencimu. Tidak masalah. Karena itu tidak penting buat kami. Yang penting adalah karakter Tuhan. Hati Tuhan hadir di dalam hidup kami. Sifat Allah yang maha baik itu. Dan itulah yang kami ingin transfer buat siapapun Anda. Kebaikan Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang ingin supaya Anda diselamatkan. Dari cengkraman kuasa dosa. Dari cengkraman kuasa kegelapan. Yang terus berusaha untuk mengikat manusia. Sehingga manusia tidak bisa keluar dari situ. Ingat. Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Bangsa Israel dengan begitu bangga merasa bahwa mereka anak cucu Abraham. Seolah-olah mereka memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan itu bukan berdasarkan ucapan. Memiliki Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Tapi memiliki Tuhan itu berdasarkan dari karakter yang muncul di dalam hidup ini. Dari sifat, apabila sifat Allah yang maha baik itu hadir di dalam hidup kita. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki Tuhan. Bukan orang yang beragama yang memiliki Tuhan. Bukan orang yang beragama Kristen yang memiliki Tuhan. Bukan. Tetapi orang yang mengizinkan Tuhan Yesus lewat rohnya masuk di dalam hidup kita dan mengendalikan hidup kita, itulah baru namanya kita memiliki Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tapi kalau kita tidak membuka hati dan membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita dan mengendalikan hidup kita, kita tidak memiliki Tuhan. Tapi tolong jangan tersinggung ya, kita memiliki setan. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan, katakan kepada kita, kalau bukan Tuhan yang hadir di dalam hidup kita, tolong jangan tersinggung ya, berarti setan yang hadir di dalam hidup kita. Ya, setan yang hadir di dalam hidup manusia, kalau bukan Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Karena di dalam hidup ini tidak ada yang ketiga, keempat, hanya antara Tuhan dan setan. Itulah yang Tuhan gambarkan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Karakter iblis begitu kuat di dalam bangsa Israel. Sehingga mereka hidup dengan kebencian. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan hadirkan kepada mereka. Yang Tuhan ucapkan lewat perkataannya. Justru itu yang mereka benci. Itu yang mereka tolak. Mereka tidak suka dengan kebenaran itu. Itu sebabnya mungkin banyak agama yang tidak mengerti. Sehingga mereka mengolok-olok. Mereka berkata, kok Tuhan digantung di kayu salib? Masalahnya manusia dikuasai setan. Sehingga mereka begitu marah, tidak suka kepada Tuhan. Dengan kebodohan mereka yang begitu membabi buta, mereka membawa kebenaran itu, mereka coba menghentikan di atas kayu salib. Dan dengan cara seperti itulah terjadi penebusan. Darah Tuhan, darah kebenaran itu ditumpahkan. Dan itulah yang masuk di dalam hidup setiap orang yang mau menerima dia. Makanya kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diterima menjadi keluarganya Allah. Itu sebabnya, karena darah Tuhan masuk di dalam hidup kita, kita bisa berkata dan memanggil dia adalah Bapa kami yang ada di surga. Oh saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran inilah yang bisa memerdekakan hidup. Mari buka hatimu, terima dia. Dia sangat baik. Dia datang untuk semua manusia. Dia datang bukan hanya untuk orang Israel. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen. Dia datang untuk semua manusia. Yang muda, yang remaja, yang anak-anak, yang oma-oma, opa-opa, semua. Buat siapa saja. Dia tidak datang hanya untuk bangsa tertentu.
Dia tidak datang hanya untuk benua tertentu, tapi dia hadir untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya dia hadir di dalam bentuk roh. Dia omnipresent. Dia maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dia ada di tempatmu. Dia ada di Bogor. Dia ada di Jepang. Dia ada di Malaysia. Dia ada di Arab, di Timur Tengah, di Afrika. Tuhan ada di mana-mana. Itu sebabnya kalau kita dengar pada waktu manusia mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, sekalipun kita ini berada di berbagai tempat, Tuhan ini maha hadir, omnipresent. Ya, Tuhan maha baik, Tuhan mengasihi kita semua. Oke? Kita seperti yang sudah disampaikan pada iklan yang sudah disebarkan lewat media sosial, pada hari ini kita akan membahas tentang satu cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu bergantunglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bergantunglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bergantunglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita bisa baca di dalam ayat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 7. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Iya. Kita perhatikan ayat ini, dan sebelum saya jelaskan ayat ini, saya ingin memberi penjelasan yang sederhana apa yang dimaksud dengan bergantung kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Bergantung itu artinya kita membawa beban hidup kita kepada Tuhan. Nah, kenapa dikatakan jangan bergantung kepada manusia? Karena beban kita, kalau kita bergantung, berarti beban kita bawa kepada manusia. Kalau kita bergantung kepada manusia, beban yang kita pikul, kita mau supaya itu dipikul oleh orang lain. Ya, ilustrasinya yang lebih jelas, kalau Anda ingin kalau Anda bergantung kepada sebuah gantungan atau sebuah benda, itu berarti beban berat yang ada di dalam hidupmu itu engkau gantungkan, engkau letakkan kepada benda tersebut. Nah, inilah supaya kita menjadi jelas dulu ya. Bergantunglah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Nah, manusia kenapa seringkali bergantung kepada manusia yang lain? Ini kan harus menjadi jelas dulu kepada kita. Kenapa si A bergantung kepada si B? Ini kan sama-sama manusia. Manusia A bergantung kepada manusia B. Manusia B bergantung kepada manusia D. Manusia D bergantung kepada manusia E. Kenapa manusia mengambil sikap, mengambil cara seperti itu? Biasanya karena mereka melihat latar belakang dari
siapa yang mereka akan bergantung. Ya. Nah, dasar-dasar yang mereka menjadikan manusia lain menjadi tempat bergantung karena mereka melihat sepertinya manusia lain punya kelebihan. Jadi beban yang mereka pikul itu, keadaan pergumulan, keberatan yang mereka tanggung itu, mereka ingin supaya dipikul orang lain. Makanya mereka mau bergantung kepada orang lain. Kalau orang misalnya sudah punya ekonomi yang cukup, maka orang yang ekonomi lemah cenderung untuk mau bergantung kepada orang yang dilihatnya lebih. Orang yang punya pengetahuan lebih sedikit cenderung melihat orang yang punya pengetahuan lebih banyak. Dia mau bergantung kepada orang tersebut karena dia berpikir bahwa orang ini punya kelebihan. Dan beban yang dia rasa yang menjadi kekurangan di dalam hidupnya, dia ingin timpakan kepada orang tersebut supaya dia menjadi ringan. Ya, kalau orang misalnya seperti tadi saya sudah bilang, dia agak miskin sedikit, dia ingin bergantung kepada keluarganya yang punya uang lebih banyak. Ya, dia agak kurang sehat. Dia ingin bergantung kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan. Dia ingin bergantung kepada dokter. Dia seorang biasa. Dia ingin bergantung kalau dia lihat keluarganya atau dia lihat temannya sudah menjadi pejabat. Dia ingin bergantung kepada orang tersebut. Apalagi kalau misalnya sudah menjadi orang nomor 1. Waduh, itu biasanya menjadi tempat berharapnya orang lain. Tempat bergantungnya bagi orang-orang yang merasa bahwa orang tersebut kelihatannya memiliki lebih kelebihan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Jangan berharap kepada manusia. Atau dengan pengertian yang lebih jelas, jangan bergantung kepada manusia. Jangan berharap, jangan bergantung kepada manusia. Kenapa tidak boleh bergantung kepada manusia? Karena semua yang dimiliki manusia itu sifatnya terbatas. Manusia itu juga hanya menerima kebaikan dari Tuhan. Manusia hanya menerimanya dari Tuhan. Ya, manusia punya kepintaran lebih. Itu bukan karena dia sudah bekerja dan menghasilkan kepintaran, bukan. Karena Tuhan yang memberi dia kepintaran. Manusia punya ekonomi lebih, punya uang lebih banyak. Bukan karena dia sudah bekerja, makanya dia bisa punya uang lebih banyak. Bukan. Tapi karena Tuhanlah yang memberi dia berkat. Manusia punya jabatan. Bukan karena pekerjaan dialah yang membuat dia bisa menjabat sesuatu. Bukan. Itu karena Tuhan yang memberi dia kesempatan untuk itu. Nah, bagaimana kita yang sesama manusia kok mau menggantungkan sesuatu kepada yang mereka sendiri tidak miliki? Artinya semua itu kan diterima dari Tuhan. Bukan karena pekerjaan mereka. Bukan karena jerih lelah mereka. Bukan karena kemampuan mereka. Sehingga mereka bisa memiliki kelebihan. Tidak, saudara. Manusia dari lahir tidak memiliki apapun. Jangankan memiliki pikiran pintar, untuk mengenal orang tuanya pun dia nggak tahu. Semua dia terima dari Tuhan. Semua kita dapat dari Tuhan. Orang tua kita merawat kita, orang tua kita menjaga kita, orang tua kita membesarkan kita. Semua juga dari Tuhan.
Karena Tuhan yang memberi kasih kepada orang tua. Orang tua diberi oleh Tuhan tanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya. Makanya orang tua mengurus kita. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari. Makanya manusia ini seringkali mengarahkan pikirannya hanya kepada manusia. Nah, siapa manusia itu? Semua. Baik dia dokter, baik dia orang kaya, baik dia pejabat, semua manusia. Nah, ingat baik-baik catatannya. Jangan berharap kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Bahkan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6, coba kita perhatikan di situ. Apa akibatnya kalau kita bergantung kepada manusia? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Iya, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia tidak akan mengalami datangnya hal yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Ia akan tinggal di tanah yang angus. Sesuatu yang benar-benar sangat mengerikan. Dia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang bisa didapatkan manusia kalau dia tinggal di padang gurun. Ya, setetes air pun tidak ada di sana. Apa yang bisa didapatkan manusia? Makanan pun sulit sekali bisa ditemukan di sana. Kehidupan manusia pun sulit bisa ada di padang gurun. Dan kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita bergantung kepada manusia, maka Tuhan berkata, seperti di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6. Kita ulang ayat ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Iya, dia akan tinggal di tanah yang angus. Ya, dia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan berharap, jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tolong perhatikan baik-baik. Siapa manusia yang kita bisa jadikan tempat untuk bergantung? Manusia itu begitu lemah. Manusia itu begitu tidak berdaya. Manusia itu tidak punya apapun di dalam hidup ini. Semua hanya diterima dari Tuhan. Semua hanya diterima dari Tuhan. Bagaimana kita yang hanya menerima sesuatu dari Tuhan, kok kita mau dijadikan tempat untuk bergantung orang lain? Saya katakan kepada anak istri saya, jangan bergantung kepada siapapun, termasuk kepada saya. Saya juga manusia. Saya punya begitu banyak beban. Saya punya begitu banyak kesulitan di dalam hidup ini. Saya punya begitu banyak persoalan di dalam hidup ini. Nah, kalau beban kamu, beban kalian gantungkan kepada saya, itu tidak mungkin. Saya tidak mungkin bisa pikul. Tapi saya ajarkan kepada mereka. Saya ajarkan kepada jemaat. Bergantunglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Tuhanlah sumber. Semua berasal dari Tuhan. Kalau manusia pintar itu karena Tuhan. Manusia bisa sukses itu karena Tuhan. Manusia bisa menjaga sesuatu itu karena Tuhan, bukan karena dia punya usaha, bukan. Kalau Anda tidak percaya, coba tanya kepada mereka yang punya jabatan. Apakah karena Anda bekerja berusaha keras,
sampai Anda bisa sampai di jabatan ini? Tidak. Kecuali dia punya otak sudah rusak karena kena virus dari setan. Mungkin dia berkata, ini karena kerja keras saya, makanya saya punya jabatan yang setinggi ini. Tapi kalau dia sadar, kalau dia tahu bahwa hidup manusia begitu serba kurang di dalam hidup ini, maka dia akan berkata, semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Semua ini hanya karena oleh anugerah Tuhan. Nah, saya mau beritahu kepada kita, bahaya besar kalau kita bergantung kepada manusia. Tadi kita sudah dengar di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6. Kita seperti kayak sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, keadaan kita begitu sulit kalau kita bergantung kepada manusia. Yang pertama, kenapa kita menjadi begitu buruk keadaan kita? Karena kalau kita bergantung kepada manusia, berarti kita melupakan Tuhan. Kita melupakan Tuhan, saudara. Ya, seolah-olah manusia kita jadikan Tuhan. Manusialah kita jadikan Tuhan. Seolah-olah orang lain punya kelebihan. Makanya kita mau taruh beban kita kepada mereka. Nah, dengan keadaan seperti itu, dengan kondisi seperti itu, berarti kita, tanpa kita sadari, kita melecehkan Tuhan. Kita membuat Tuhan itu seperti bahwa Tuhan itu menjadi tidak berfungsi di dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak terlihat di dalam hidup kita. Ah, ini ajalah tempat bergantung, karena mereka kan punya kelebihan. Mereka punya kelebihan. Anda yang kurang sehat, Anda jangan bergantung kepada dokter. Dokter itu cuma mendapatkan sedikit hikmat dari Tuhan. Untuk supaya bisa menolong orang lain. Tetapi semua itu berasal dari Tuhan. Semua itu datang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan dari dokter. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak orang seringkali tidak merasa bahwa mereka telah menjadikan manusia itu sebagai Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, mereka bergantung kepada orang lain, itu mereka anggap itu hal yang biasa. Padahal kita kalau bergantung kepada manusia yang lain, sama dengan kita membuat Tuhan itu tidak ada. Sama dengan kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar. Sehingga kita bergantung kepada orang lain. Nah, saudaraku, sekali lagi kita lihat Yeremia 17 ayat yang ke-6. Saya ingin kita fokus dengan ayat ini, supaya kita tahu kalau kita bergantung kepada manusia, ya, keadaan kita akan menjadi seperti ini. Tolong perhatikan baik-baik. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, ia akan tinggal di tanah yang angus. Ya, tanah yang angus itu tidak akan menghasilkan apapun. Nah, kenapa kita tidak boleh bergantung kepada manusia? Ini hal catatan yang paling penting untuk kita taruh di dalam hati kita. Taruh baik-baik di dalam pikiran kita. Catat baik-baik. Kenapa kita tidak boleh bergantung kepada manusia? Karena kalau kita bergantung kepada manusia, sama dengan kita berkata Tuhan itu tidak ada.
Tuhan itu tidak ada. Kita menjadikan, sekali lagi saya katakan, kita menjadikan orang lain, kita menjadikan manusia sebagai Tuhan kita tanpa kita sadari. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, coba perhatikan di situ. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini artinya Tuhan benar-benar tanpa kita sadari, kita membuat Tuhan itu terluka di dalam hidup ini. Kita membuat Tuhan itu sepertinya kayaknya tidak berfungsi sama sekali di dalam hidup manusia. Nah, coba perhatikan kehidupan manusia tanpa kita sadari, seringkali kita mau bergantung kepada orang lain. Seringkali kita mau mengandalkan mereka. Terkutuklah. Nah, itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan ingin menggarisbawahi ini supaya masuk di dalam roh kita. Jangan bergantung kepada manusia. Karena kalau Anda bergantung kepada manusia, Anda menjadikan dirimu menjadi terkutuk. Ya, apa artinya terkutuk? Anda terpisah dari Tuhan. Nah, kalau Anda terpisah dari Tuhan, berarti semua yang tidak baik itu akan hadir di dalam hidupmu. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau Anda bersama Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam hidupmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Manusia tidak bisa diharapkan. Manusia tidak boleh dijadikan tempat bergantung. Ya. Jadi kita harus tahu batasan-batasan mana yang diinginkan Tuhan di dalam hidup ini. Oke, kita baca dulu ayatnya, Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Iya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya kalau dia mengandalkan manusia berarti hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, yang bisa diharapkan itu hanya Tuhan. Yang bisa diandalkan itu hanya Tuhan. Yang bisa kita jadikan tempat bergantung kita adalah Tuhan. Karena kita benar-benar memfungsikan Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kalau kita bergantung kepada manusia yang lain, mungkin kita berkata, ini kan kakak kita. Apa salahnya sih bergantung kepada dia? No. Anda sementara membuat kakakmu menjadi Tuhan. Tapi Anda tidak sadar. Nah, Tuhan yang maha baik, Anda anggap itu sebagai tembok. Dia tidak berfungsi. Jadi apa gunanya Tuhan yang menciptakan hidupmu, yang dari kecil kita tidak punya apa-apa, terus diperlengkapi Tuhan. Tuhan terus berbuat baik. Tuhan terus menghadirkan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Mungkin kita berkata, ini kan orang tua kita. Orang tua kita ekonominya bagus. Apa salahnya sih bergantung kepada mereka? No, Anda terkutuk. Anda menjadikan orang tuamu itu Tuhan. Padahal orang tuamu pun itu hanya mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Oke, jelas ya? Bergantunglah kepada Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Dia punya kekuatan yang besar. Dia punya kekuatan yang di atas segalanya. Semua kita ini menerima kebaikan daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia sangat maha besar. Dia sangat ajaib di dalam hidup ini. Kita lihat di dalam Ayub pasal 26 ayat yang ke-7. Ayub 26 ayat yang ke-7. Bagaimana kemampuan daripada Tuhan, bagaimana kemampuan dari Allah yang maha besar itu. Kita harus lihat ayat ini supaya kita menjadi terbuka di dalam roh kita, di dalam pikiran kita, bahwa Dia
adalah kekuatan yang di atas segalanya. Ayub 26 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Ya, Allah membentangkan utara di atas kekosongan. Jadi segala sesuatu itu Tuhan meletakkannya di atas kehampaan, di atas kekosongan. Kenapa? Karena kekuatan Tuhanlah yang menopang semuanya itu. Kita lihat bagian selanjutnya. Dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya, menggantungkan bumi pada kehampaan. Anda bisa bayangkan, Tuhan menggantungkan bumi ini kan bulat, seperti kayak bola. Anda bisa lihat berapa besarnya bumi ini dan berapa beratnya bumi ini. Tuhan menggantungkan di atas kehampaan. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang. Di bagian Perjanjian Baru ditulis jelas di situ lewat Rasul Paulus bahwa Tuhanlah yang menopang bumi ini. Nah, kekuatan yang begitu besar jangan Anda sia-siakan. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, yang selalu setia menunggu Anda, kepada Dialah engkau gantungkan semua yang menjadi beban hidupmu. Karena satu dunia ini saja yang begitu berat, yang begitu besar, dunia yang begitu besar ini, itu Tuhan gantungkan di atas kehampaan. Seperti begini, tidak ada penyangga dunia. Bulat, begitu besar, ya, itu Tuhan gantungkan di atas kehampaan. Siapa yang menopang itu? Itulah tangan Tuhan. Jangan engkau buang, sia-siakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu rindu, Tuhan sangat rindu untuk menjadi pribadi yang diharapkan oleh manusia. Tuhan begitu rindu. Dia begitu ingin sekali untuk diketahui oleh manusia bahwa dia sanggup. Dia sanggup. Dan dia maha baik. Dia tidak pernah tertidur. Ya, engkau punya penyakit. Jam 2 pagi, jam 1 pagi. Kalau dokter kadang-kadang mesti ditelepon dulu. Mesti dibangunkan dulu. Kalau Tuhan tidak pernah tertidur. Ya. Engkau punya beban seberat apapun, dunia saja. Yang kita ini, manusia ini berapa miliar kita yang ada manusia dan mungkin 7 miliar. Menurut catatan kependudukan mungkin 7 miliar. Rata-rata berat badannya 50 kilo saja. Anda bisa kalikan 7 miliar. Belum ditambah dengan beban bumi yang begitu berat ini, kandungan emas yang berjuta-juta ton, kandungan besi, kandungan minyak yang begitu banyak di dalam bumi ini. Berapa berat bumi ini? Tapi Tuhan menopang dengan begitu mudah. Jangan buang kemurahan Tuhan. Jangan alihkan perhatianmu supaya kita memiliki kebenaran yang sempurna. Tuhan ingin supaya kita mengerti tentang kehidupan. Dialah yang harus menjadi pribadi tempat untuk kita bergantung. Amin. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 kita dengar firman Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Dialah sumber segalanya. Bumi ini baru satu planet. Ya, bumi ini baru satu planet. Ada berapa banyak planet ya yang ada di dalam bumi ini? Kalau saya tidak salah tahun 2004 atau 2005 ada satu penyelidikan ilmiah telah ditemukan kurang lebih 22 planet yang baru yang hampir sama besarnya dengan bumi ini. Engkau bisa lihat berapa besarnya Tuhan itu. Betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Dan betapa baiknya. Dia begitu sempurna. Dia menjaga hidupmu dengan begitu setia. Cuma banyak manusia tidak mengenal Dia. Bahkan banyak manusia menolak Dia. Karena apa?
sekali lagi saya katakan, dunia ini dikuasai dengan si jahat. Itu sebabnya milikilah pengetahuan yang ilahi. Milikilah pengertian yang ilahi. Supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa Tuhan itu sangat baik dan Tuhan adalah tempat bergantung bagi semua manusia. Amin. Saudaraku, kita akan nyanyikan sebuah pujian oleh karena kemurahan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Katakan oleh karena kemurahan. Amin. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan. Bersama dengan bersama Tuhan angkatkan aku selamanya ajar bagiku bersama Tuhan angkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku semua. Tempatkan Tuhan, ku menangkan aku selamanya. Kau ajaib bagiku semua. Tempatkan Tuhan, ku menangkan wajahku. Kau hebat, kau sempurna. Sembahkan Tuhan, Tuhan angkatkan aku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah. Sembahkan Tuhan, Tuhan angkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya. Kau hebat bagiku. Siapa berbunyi? Saudaraku, dimanapun engkau berada, Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Dan Tuhan ada di tempatmu. Dan Dia akan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup. Dialah tempat untuk engkau bergantung. Dia tidak terbatas. Dunia yang begitu berat ini, dunia yang begitu besar ini, ditopang oleh kekuatan Tuhan.
Persoalanmu terlalu kecil bagi Tuhan. Persoalanmu terlalu kecil bagi Tuhan. Dan Dia ada berdiri di sampingmu. Dia ada berdiri di sampingmu saat ini. Angkat tanganmu dan biarkan Dia menjamah engkau saat ini. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang Maha Besar. Engkau adalah tempat bergantung bagi semua yang ada di dalam dunia ini. Engkau yang menopang semua yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama-Mu yang besar itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap beban, setiap persoalan, setiap pergumulan, sakit penyakit, setiap rintangan, setiap hal-hal yang membuat penderitaan, setiap kesulitan, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan semua dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Kuasa Tuhan menyentuh hidupmu, mengubahkan dan memberkati hidupmu. Terima mujizat Tuhan. Lepaskan urapan Roh Kudus Tuhan kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Urapan Tuhan yang dahsyat turun di dalam hidup mereka, menanggalkan semua, menyelesaikan semua yang menjadi beban penderitaan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat-Mu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa orang mungkin berkata, bukan mungkin, mereka berkata, saya pendeta yang cengeng, seringkali meneteskan air mata. Saudara, saya bukan pendeta yang cengeng. No, saya tidak seperti apa yang Anda bilang. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat dididik dengan didikan yang sangat keras. Saya sudah merantau hampir di seluruh Indonesia, saya sudah kunjungi. Saya belum pernah melihat ada satu keluarga yang dididik melebihi kerasnya didikan ayah saya. Saya belum pernah melihat. Saya bertumbuh di dalam mental yang sangat keras. Bahkan saya perlu beritahu Anda. Saya perlu beritahu kepada kita. Waktu kakak saya meninggal, saya tidak mengeluarkan air mata. Karena didikan dengan mental yang begitu keras yang terbentuk dari didikan orang tua, itulah yang menjadikan saya seperti itu. Waktu papa saya meninggal, saya tidak menangis, saudara. Tidak ada satu air mata, satu tetes pun tidak keluar dari mata saya. Semua keluarga, kakak-kakak saya, adik-adik saya sudah menjerit-jerit menangis. Satu tetes air mata pun tidak keluar dari mata saya. Saya perlu beritahu Anda, saya perlu saksikan ini. Waktu ibu saya pun meninggal, satu tetes air mata saya pun tidak tumpah, tidak keluar, saudara. Tapi setiap kali saya berjumpa dengan Tuhan, air mata saya tidak bisa ditahan. Tuhan itu sangat real, Tuhan itu sangat nyata. Setiap kali Dia hadir, air mata saya tidak bisa ditahan, saudara. Saya menangis bukan karena cengeng, enggak. Saya menangis bukan karena sedih, tidak, saudara. Bukan, no. Saya terbentuk dengan didikan yang sangat keras. Tapi yang saya mau beritahu kepada Anda semua, Tuhan
Tuhan sangat real di dalam hidupku. Tuhan sangat nyata. Setiap pergerakanku ada Tuhan di situ. Apapun persoalan Anda, apapun beban hidupmu, percayalah, Tuhan setia. Tuhan ada bersama dengan Anda. Alamilah Tuhan yang dahsyat itu. Manusia yang begitu keras, yang tidak pernah meneteskan air mata sekalipun orang tuanya meninggal, itu saya, saudara. Anda boleh cek, boleh tanya sama keluarga saya. Satu tetes air mata pun tidak keluar dari dalam mata saya. Tapi Tuhanku, sukacita yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Setiap kali saya mulai nyanyi menyembah Dia, ada sukacita yang begitu dahsyat yang membuat hidupku menjadi penuh dengan damai yang luar biasa. Pada saat itulah semua bebanku terlepas, semua pergumulanku terlepas. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan kepada Anda, andalkan Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia, karena Dialah yang bisa menanggung, Dia yang bisa memikul semua beban hidupmu. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada saat Dia di kayu salib, detik-detik terakhir Dia berkata apa? Sudah selesai. Semua sudah dipikul sama Dia. Semua sudah ditaruh di pundaknya. Dan engkau pun masuk di dalam situ. Buka hatimu. Oke, angkat tanganmu. Saya akan melepaskan berkat buat setiap kita. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang sempurna turun di dalam setiap kita. Mengalir dan berlimpah-limpah di dalam setiap kita. Melalui kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita semua. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.